Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam video e-learning untuk mata kuliah pendapat umum. Video e-learning kali ini membahas tentang materi pertemuan yang ke-14, yaitu tentang prosedur wawancara. Apa itu prosedur wawancara? Jadi kalau kita cerita soal prosedur wawancara, artinya adalah beberapa hal yang harusnya kita penuhi sebelum kita ke lapangan. Tapi seperti yang sudah disampaikan bahwasannya, wawancara ini adalah tindakan yang kita lakukan secara bersamaan atau boleh disebutkan wawancara di sini sebagai pendamping kuesioner yang seharusnya diberikan kepada responden. Kita lihat dulu definisinya. Wawancara ini boleh disebut sebagai proses menggali informasi atau mengumpulkan sejumlah data pada sebuah survei. Nah, jadi ingat, perlu digarisbawahi bahwasanya wawancara yang kita bahas ini adalah wawancara yang digunakan dalam situasi survei. Survei ini adalah penelitian kuantitatif. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui oleh kita sebagai pewawancara ketika mau melakukan wawancara tatap muka. Nah, ada situasi wawancara yang perlu diperhatikan, lalu bagaimana juga latar belakang dari responden sendiri, isi wawancara, tapi mungkin kalau case-nya kita di sini, isi wawancara tidak terlalu sensitif, jadi masih mudah untuk dipahami secara bersama, dan kita sebagai pewawancara juga harus bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, beruntungnya adalah ketika responden dan pewawancara itu mempunyai latar belakang atau karakteristik yang tidak terlalu jauh berbeda ya. Seperti misalnya, responden kalian adalah mahasiswa. Tentu secara sederhana kita bisa langsung melihat tipikal mahasiswa itu seperti apa. Ya mungkin kalau dari segi usia secara umum masih dalam satu rentang usia. Lalu kemudian kalau misalnya dia masih berada dalam universitas yang sama, tentu juga tidak terlalu menyulitkan. Walaupun tetap saja pada saat kita menjumpai atau misalnya kita mau menghubungi yang bersangkutan sebagai responden, tentu tetap ada pakem-pakem tertentu sehingga akhirnya dia tidak keberatan untuk kita tanyai. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara rinci apa yang disampaikan di sini, tapi poin yang paling utama itu tetap memang situasi wawancara dalam konteks tatap muka maupun tidak tatap muka itu perlu kita perhatikan. Jadi ingat, waktu, tempat, kalau kehadiran orang lain, ini memang konteksnya di tatap muka ya. Tatap muka ini positifnya adalah kita jadi dengan segera melihat respon dari responden kita, apakah dia berkenan. Kalau berbohong mungkin kita tidak bisa langsung tahu apakah responden kita itu bohong atau tidak dalam memberikan pernyataan, tapi paling tidak kita bisa lihat dia nyaman atau tidak ketika kita menanyakan tentang satu hal. Nah, itu juga perlu diperhatikan oleh si pewawancara. Itu berkaitan dengan isi wawancara yang tadi saya sampaikan. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini kalau wawancara telepon. Mungkin yang banyak sekarang dilakukan oleh kalian adalah wawancara telepon atau ya sebetulnya mengirim chat ya. Tapi kan ini konteksnya masih dengan menggunakan alat bantu telepon. Nah, yang susah itu memang kalau tidak ada sama sekali yang kita kenal. Cuman karena kita ini adalah orang ilmu komunikasi yang memang diajarkan bagaimana sih cara berinteraksi itu, membuka percakapan, lalu bagaimana juga membuat nyaman lawan bicara. Nah, seharusnya tidak terjadi kendala untuk menghubungi responden yang memang tidak kita kenal sama sekali. Seperti itu ya. Kita masuk ke yang berikutnya, ini ada email atau surat. Surat mungkin kalau di masa lalu ya, maksudnya di zaman yang lalu-lalu ketika belum ada surat elektronik, pengiriman kuesioner ini masih pakai surat, diberikan perangko balasan agar memang responden itu berminat. Itu pun belum tentu. Itu pun belum tentu juga si responden berminat untuk mengirimkan kembali, karena kan ada proses. Dia setelah mengisi kuesioner, lalu dia harus pergi lagi ke kantor pos, misalnya gitu ya. Tapi kalau dengan email ada kemudahan. Saya punya pengalaman sendiri. Ya, tidak ada jaminan juga bahwasanya ketika kita mengirimkan kuesioner dengan email, maka akan segera dibalas. Kurang lebih sama sebetulnya. Kita kan tidak punya kuasa ya ketika kita sudah kirimkan, dia sudah berstatus send, tapi kan kita tidak tahu ini sudah dibaca atau enggak kalau di email ya. Mungkin kalau kita pakai WhatsApp, ketika kita lihat sudah bercentang biru, oh ini sudah dibaca, kita tinggal menunggu respon gitu kan.
Untuk wawancara melalui email atau surat ini mungkin sudah bisa dilihat bahwasanya ya ada plus minusnya tentu ya. Nah, berikutnya, nah ini dikasih gambaran metode mana yang mau dipakai. Bisa dilihat dari aspek biaya, tenaga pelaksana, waktu pelaksanaan, cakupan sampelnya termasuk gitu ya, keakuratan jawaban, tingkat penolakan, kualitas data, dan segala macam yang sudah tersebutkan di depan. Tabel ini bermaksud atau bertujuan untuk memberi pandangan kepada kalian sebagai peneliti. Tidak perlu kemudian menganggap salah satu lebih baik dari metode atau prosedur yang lainnya, tidak. Jadi ya tergantung kebutuhan dari peneliti itu sendiri, karena kalau memang misalnya ternyata respondennya tidak bisa dijangkau secara tatap muka, ya masa kita mau memaksa dengan melakukan wawancara tatap muka. Ingat bahwasanya polling ini terbatas waktunya. Sebenarnya sih untuk survei akademik juga mungkin seperti itu, waktunya kan terbatas. Kita sudah punya target waktu untuk menyelesaikannya. Jadi jangan sampai kemudian hanya karena kita ingin menggunakan metode yang dianggap paling baik, maka kemudian kita melupakan hal-hal lain yang juga harus kita penuhi. Oke, beberapa pedoman wawancara. Bahwasanya kita perlu melakukan persiapan wawancara, mengetahui kode etik wawancara, menyiapkan peralatan pendukung wawancara. Tapi mungkin kalau soal peralatan pendukung ini sifatnya sangat teknis dan memang ini di wawancara tatap muka yang lebih sering dilakukan gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin sebelum kita melakukan wawancara ya, jadi memang kita harus tahu betul seperti apa karakteristik sampel kita. Lalu ya sudah ditekankan bahwasanya tentu seorang peneliti itu harus tahu isu atau masalah yang sedang dia teliti, dia kaji gitu ya. Menguasai kuesioner itu pasti, jangan sampai kemudian tidak menguasai. Walaupun mungkin kita tidak menguasai semua butir pertanyaan itu dengan baik, tapi kita sudah tahu tujuan kita bertanya tentang poin itu apa, karena kan kita yang buat sendiri ya. Nah, ini tadi memperhatikan situasi wawancara juga menjadi poin yang perlu dilakukan oleh pelaksana wawancara. Ini adalah beberapa hal sifat sikap yang perlu dimiliki ya. Jadi harus jujur, cermat, netral, kita harus punya rasa simpati, empati, memberi rasa aman, menghargai responden. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapat penolakan di awal, jangan kemudian langsung kita menyerah. Jangan kemudian kita langsung antipati dengan si responden, merasa kesal dengan responden, ya jangan sampai seperti itu. Apalagi kalian sama-sama mahasiswa, jadi tidak terlalu susah sebetulnya menghadapi respondennya. Oke. Ya, kita lihat ini bukan hal yang wajib dipenuhi, tapi ya kalau kita ke lapangan mungkin lebih baik ada surat izin. Daftar responden itu perlu, karena kan jangan sampai nanti kita kebingungan ini responden yang mana lagi yang belum terpilih gitu, karena kan kita nggak pakai sampel accidental ya. Nah, kuesioner cadangan yaitu kalau kita memang sedang di lapangan, clipboard untuk gampang menuliskannya. Surat izin ini sudah beberapa kali sebetulnya ketika melakukan penelitian lapangan, saya tidak juga membekali surat izin untuk si pewawancaranya atau peneliti. Kenapa? Karena yang diperlukan adalah bagaimana kemampuan kita untuk kemudian mendekati secara personal si responden itu. Jadi harusnya sih ya, karena ini juga bukan penelitian yang ada uangnya gitu ya. Jadi gimana caranya supaya responden itu tidak keberatan kita wawancarai tanpa kita punya surat izin? Karena kalau waktu itu pernah ada bahkan yang meminta harus surat izinnya dari dinas pendidikan. Nah, bayangkan dengan waktu yang singkat ini kita harus membuat surat izin yang birokrasinya sangat rumit seperti itu ya. Nah, makanya saya sampai berapa kali pertemuan tidak pernah menganjurkan udahlah nggak usah pakai surat izin, yang penting kalian bisa mendekati si responden
dengan pendekatan personal yang baik sehingga dia bersedia untuk diwawancarai. Nah, ada hal yang perlu diingat dari beberapa rangkaian atau persiapan untuk wawancara. Metode wawancara apapun yang kita gunakan, kita harus melakukannya dengan benar dan sesuai prosedur ya. Jadi mau wawancara tatap muka, mau kita pakai telepon atau kita sekarang ini pakai melalui chat di WA atau misalnya ada yang berkirim email, lakukan dengan benar. Lakukan dengan benar dan sesuai prosedur ini seperti apa? Bahwasanya kita memilih sampel dengan teknik penarikan sampel yang menggunakan prinsip probabilitas. Dan jika memang misalnya responden menghendaki informasi yang lebih lengkap tentang proses dia dipilih sebagai sampel, ya kita harus jelaskan dengan baik seperti itu ya. Dan data kita ini tidak akan berguna jika proses pengumpulannya dimanipulasi. Seperti apa? Misal kalian hanya mengambil sebagian, kalian harusnya mewawancarai 100 responden. Tapi ternyata di lapangan kalian hanya mengambil benar-benar datanya 50 responden saja, sisanya kalian menduplikasi. Nah, itu akan terlihat sebetulnya ini ada indikasi manipulasi. Walaupun memang kalau saya memeriksanya tentu harus prosesnya lebih panjang lagi. Tapi ya itu tadi, datanya tidak akan bisa menggambarkan keadaan perilaku dari populasi yang kita teliti. Seperti itu ya, karena seharusnya kita mengambil 100, tapi kita hanya mengambil setengahnya lagi. Padahal 100 itu pun sudah setengah atau sebagian dari populasi kita. Jadi semakin jauh dia kan rentang kebenarannya dengan situasi populasi yang akan kita teliti. Saya berharap kalian melakukan polling ini dengan baik, dengan benar. Yang penting adalah tetap kalian ingat bahwasanya tujuan dari tugas ini atau pekerjaan kita ini supaya kalian tahu bagaimana sih caranya untuk melakukan praktik polling di lapangan. Ya. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan pada pertemuan ke-14 ini. Saya harapkan kalian sudah mengerjakan setengahnya dengan baik, karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, seharusnya materi ini saya sampaikan di pertemuan 13, tapi saya mundurkan karena kita sudah mengambil pertemuan 13 untuk berdiskusi tentang pertanyaan kuesioner. Semoga hasilnya bisa betul-betul digunakan menjadi dasar untuk menggambarkan bagaimana sebetulnya pendapat mahasiswa tentang pelaksanaan kuliah daring dan bagaimana pendapat mereka tentang pemberian kuota internet gratis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video e-learning berikutnya.